Ada yang bilang, saya nggak bohong. Kalau Eloko pensiun saya bunuh diri, ada yang ngomong kayak gitu, ada di DM. Tapi dia tiba-tiba dengan spontan. Waktu saya lihat, ya kiper ke sana kan lawan. Habis dicium-cium padahal ya, bolanya habis dicium-cium. Ke sana, boleh sana saya datang, Amin. Saya depan kiper, ambil bola saya masuk ke sini. Ayo, lah itu. Jadi papanya sampai koma, dia bilang saya kepin jadi Indonesia, saya cinta Indonesia, maaf mama saya nggak bisa pulang. Tapi mamanya mengerti ke situasi anaknya pengen jadi Indonesia gimana peraturan, mamanya nggak ada. Maksudnya jangan ayo pulang, nggak ada seperti itu. Mamanya sangat luar biasa juga, saya sempat juga ngobrol gitu. Jadi aturannya 5 tahun berturut-turut nggak boleh dulu ya dulu. Kalau sekarang kan kita nggak tahu aturannya gimana. Dulu akhirnya 5 tahun sudah. Tapi dalam 5 tahun itu dia nggak pulang-pulang, tapi mamanya sakit, papanya koma, sampai papanya nggak meninggal karena nunggu dia, sampai akhirnya meninggal gitu. Karena dia bilang aku datang pun papa sudah meninggal, tapi saya yakin papa bangga dengan saya, makanya sampai sekarang dia senior dengan umur berapa dia tetap dia bilang kalau saya bisa dan mampu kenapa enggak. Dan saya juga banyak sekali supporter yang bilang saya pecinta Eloko, jangan pensiun dulu. Ada yang bilang, saya nggak bohong. Kalau Eloko pensiun saya bunuh diri, ada yang ngomong kayak gitu, ada di DM. Saya kan juga pecinta Eloko itu luar biasa. Dari anak kecil, tua, remaja, bapak, ibu semua gitu. Saya bersyukur banget. Jadi timnas ini benar-benar abang ini berjuang, bukan hanya begini udah tim nasional, enggak. Perjuangan saya sempat membantu waktu itu dengan pengacara dari Persib Bandung, Ibu Dewi, Teteh Dewi juga support banget dengan pihak Pak ini ya BTN apa? Aku juga lupa. Ya. Pak ini ya Pak Arif. Pokoknya banyak sekali pihak-pihak membantu dan itu bukan hanya meletakkan sebelah tangan, benar-benar dengan luar biasa pengorbanan tentang keluarga, pengorbanan tentang bapak tercinta tiada, tapi dia kenapa main, dia masih bisa dan mampu, itu pertama. Kedua, dia sangat ingin membanggakan papanya yang sudah tiada itu, begitu. Oh, kita jadi tahu banyak ya. Kalau ada aku pasti tahu banyak. Kita jadi tahu banyak. Nah, kalau misalnya melihat dari perjalanan karirnya seperti ini, kalau misalnya seorang Eloko Gonzalez kita lihat beberapa kali menjadi top skor di kejuaraan dan kalau misalnya aku lihat paling banyak mencetak gol pada saat di Persik Kediri, betul? Correct me if I'm ya benar. Ya. Baru mulai top skor waktu di Persik Kediri. Di Persik Kediri. Ya. Pada saat itu kira-kira kenapa bisa sangat hunger untuk bisa cetak gol banyak? Como eso momento porque como tenía hambre itu. Apakah pada saat itu memang lawan-lawannya bisa ditaklukkan atau seperti apa? Ini namanya juga karena Loko itu gila, si gila. Ya waktu itu juga sebelum masuk Persik Kediri saya kenal musibah ya. Dan saya harus untuk kembali harus siap-siap untuk buktikan sama mereka que waktu itu saya belum habis karena terjadi musibah ya. Tapi itu bukan cuma dari saya, itu waktu itu kita juga di tim Persik Kediri semua pemain bagus, semua kerja keras. Semuanya kerja keras. Ya. Mantap sekali. Nah, kalau misalnya pengalaman yang tadi udah pengalaman paling berkesan ya. Tapi kalau misalnya sekarang aku tanya pengalaman lucu atau lebih ke konyol pada saat bermain, itu ada nggak sih selama karir bermain? Mungkin kalau misalnya kita pernah cerita juga ada Ima Dewi Rawan, yang lain juga pada cerita ya. Kalau misalnya seorang Eloko Gonzalez, lo mejor momento que tú eres muy como cómico. Yo sé que tú pones pelota abajo de pantalón, eso está loco. Puede serle. Experiencia que más loco de todo, broma ¿entiendes? De eso la pelota poner a tu pantalón. I think I know. Yes. Tapi boleh diceritain aja. Tahu kan yang mana? Tapi aku pengennya dengar cerita langsung nih. The Power of Bird. Ya, punya tua tonta. Apa tuh? Waktu main di Jepang, saya main bola, saya siap bawa tas semua.
mau main nggak ada sepatu bola. Oh ya, ada 2 internasional juga. Untung kan, aku cerita dikit ya, flashback. Jadi aku seumur abang berkarir di Indonesia, aku selalu mendampingin. Saya ini pecinta, aku itu dulu pernah sekolah di Amerika Latin untuk salsa gitu. Akhirnya aku vakum, aku dikasih beranak terus. Beranak dalam kehidupan ya, bukan beranak dalam kubur. Ya, akhirnya aku mendampingin suami. Kenapa? Suami saya bilang, aku kalau ada kamu, aku kayak enak. Kan aku juga apa ya, bicara sosial ya, maksudnya bicara sama orang. Aku ya orang Batak. Saya kan orang Batak jadi enak kalau ngomongnya kan, bener-bener gitu. Pokoknya jelas gitu. Lancar. Nah, saya ikut di internasional pun saya ikut karena saya juga ikut berjuang alhamdulillah untuk menjadi warga negara Indonesia. Saya sama Teh Dewi itu dengan dari timnas juga. Jadi kita bertiga tuh wah pagi siang malam sampai dia jadi Indonesia itu. Saya selalu mendampingin kalau Titio apa? Tiento kalau tahu waktu foto waktu abang timnas kan ada saya juga. Saya kayak jubirnya gitu ya. Aku nonton sih, maksudnya selama Ya. dimana kalau aku ada Kak Eva. Alhamdulillah. Nah itulah. Jadi kalau di luar negeri itu normal banget ya. Umpamanya ada jubirnya, ada asisten. Kalau aku sih daripada bayar orang mending saya bisa gitu kan. Paham juga ya. Nah, isi hati juga paham. alhamdulillah. Jadi saya di mana-mana bukan kan ada omongan satu ya dari jutaan orang satu, istrinya cemburu, tidak, maaf, karena saya juga dari muda saya sudah di luar negeri, jadi saya lebih ke open minded. yes, exactly. Jadi aku keliling luar negeri, saya udah tinggal di mana-mana karena keluarga besar ya, saya keluarga besar. So, aku ikut dia dari timnas kosong sampai saya di mana-mana. Ini experience satu yang paling konyol. Gimana tuh? Oke, you explain nanti aku jelasin. Kan lucu ya mulutnya kalau ngomong. Nah, waktu itu kita main di Jepang, champion sama waktu itu saya main di PSN Makassar. Makassar. Kita mau berangkat ke Jepang, karena kita main di sana. Oke, kita di hotel seperti biasa kita latihan. Dan waktu itu istri saya mau keluar untuk tidak ganggu saya, untuk saya bisa istirahat sebentar. Karena kita sore main. Okay. Jadi sorry, aku cut. Jadi selama abang berkarir saya tahu memposisikan seorang istri. Mungkin yang lain belum tahu, aku kasih tahu. Jadi saya ini bukan nempel karena sesuatu. Kalau sesuatu saya bisa honeymoon, saya bisa di rumah ya. Karena saya mendampingin dia sebagai asisten, sebagai juru bicara. Karena alhamdulillah aku bisa bahasa Inggris. Waktu itu aku bisa bahasa Perancis, aku bahasa Spanyol. And bice bahasa Belanda. Ya, jadi aku seperti itu. Jadi dia tuh mulutnya dia tuh saya. Nah waktu itu oke, nanti kamu main, aku pagi-pagi mau berangkat. Aku mau jalan-jalan biar dia tuh nggak terganggu. Saya tuh ada tahu lah sebelum main seperti di Indonesia ada seremoninya sendiri. Pagi aku harus apa-apa, bener loh. Saya ini bekerja keras kalau orang nggak tahu. Bener saya tuh kerja sampai kayak gini udah nggak apa-apa. Saya pergi, bang, kamu istirahat, kamu makan, aku jalan. Karena kalau aku takutnya dia tuh orangnya konsentrasinya hanya diem dengan tehnya ini sama telepon. Udah gini-gini gitu, udah. Saya biarkan, saya pergi. Terus? Ya, setelah itu saya makan sama teman-teman, tidur, dan istri keluar ya. Dan saya bangun sendiri, enggak salah. Istri saya datang. Saya masih tidur. Istri lihat semua. No, saya di luar hotel aku telepon kamu. Mur, kamu karena kamu lihat semua teman sudah kumpul semua. Iya, nah makanya aku di luar hotel, aku telepon kamu. Di luar karena dia semua teman-teman kumpul. Iya, udah di bis. Mau berangkat, saya nggak ada. Wah, udah marah gimana aku bilang. Saya cepat bangun, siap-siap tas. Wah, enggak, salah. Kamu marah-marah sama aku. Aku astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa. Ini untuk orang tahu ya seberapa Gonzales ini gila banget dengan disiplin. Dia tuh mungkin tidurnya kebablasan gitu. Dia padahal alarm sudah ya. Mungkin dia terlalu enak tidur ya gitu. Akhirnya aku telepon, Mor, itu teman bis sudah siap di depan pintu. Gitu udah. Kamu, aduh aku diteriak-teriakin. Kamu ke
sini, shopping terus. Aduh, padahal aku kan nggak mau ganggu dia, aku keluar. Nah itu ceritanya seperti itu. Akhirnya dia lompat-lompat, aku langsung masuk bis. Aku nggak ganti, nggak apa, udah aku masuk bis. Waktu itu aku disuruh sama official, alhamdulillah ya gitu. Mereka tahu kalau aku ikut, dan aku itu pure bukan karena hello excuse me. Aku benar-benar untuk mendampingi dia sebagai profesional banget. Udah, akhirnya dia lari-lari terus langsung. Tahu nggak, aku udah di depan dia biasanya dia ayo mor gitu, enggak, dia udah marah banget, udah satu segini, nggak pernah aku ngeliat. Udah masuk nih, duduk gitu, terus aku naik, ayo gitu, aku digituin, ih orang ini, aku langsung gitu. Itu karena nanti kalau tidak kumpul semua sama-sama nanti selalu ada gosip-gosip. Iya, padahal aku kan, padahal ada istrinya toh. Waktu itu ada kipernya juga ada istri ya. Kipernya juga ada istri gitu, tapi dia nggak tahu lah, nggak kemana, aku sendiri gitu. Udah aku duduk, aku gini. Nah itu terus apa yang terjadi? Ya, kita datang waktu itu ya masuk ke ruang ganti semua aman kita. Udah, oke, Gonzales main gitu ya? Ya sudah tahu kan saya main. Ya, nggak maksudnya. Kita tahu siapa main. Nah kita ruang ganti, saya mau pakai semua, ambil tas. Mau ambil sepatu untuk pemanasan, enggak sepatu saya, ada sepatu istri dalam tas. Bayangin, nggak ada sepatu bola. Bawa sepatu bola tapi bawa sepatunya Kak Eva. Iya, bisnya itu Kita udah. taruh di situ, Astaga, waktu itu, dia tahu ambil kenapa. tasnya yang pakai punya aku. Nah itu orang nggak tahu loh, benar. Waduh, astaga, dia marah waktu itu. Langsung saya telepon, untung kan yang lainnya, ini pakai ini aja, pakai ini gitu. Wah dia nggak mau. Dia nggak mau, jangan sampai tahu semuanya ya, dikira kita nggak profesional. Padahal dia tuh saking ngantuknya ambil lain, kantongnya yang lain diambil. Kan ada dua ya, dia ambil yang punya aku gitu. Akhirnya aku harus telepon. Tahu nggak? Aku telepon hotel. Untung bahasa Inggris adalah gitu. Pertama ya udah bahasa Inggris terus. Oke, please bring the shoes right now because it's so urgent. Aku bilang gitu. Oke, how much the price? Dia bilang minta berapa Mor? 200 atau 100? 100. Minta $100 Untuk antar itu. untuk antar aja, padahal nggak jauh. Ya udah. Ya cuma mungkin 30 menit. Nah itu konyol kan, itu aja Tapi sih. keburu ya maksudnya. Harus keburu, Ya waktu itu saya menunggu. pemanasan sama sepatu kek. Kira sepatuku. Ya. Bukan pakai sepatu istri. Itu konyol. Konyol pertama, kedua apa bang? Kedua. Ya keluar cuman untuk itu nggak tahu keluar apa kamu sih keluar Spontan aja. Orangnya kayak ini kan orangnya sebetulnya pendiam banget ya. Orang si abang ini kalau nggak diajak omong dia diem. Bukannya sombong, tapi orangnya memang pendiam gitu, nggak mau. Tapi kalau udah konyol dengan timnya, masya Allah ya, usil banget gitu. Kadang-kadang pemain itu digibrak gitu, Papito gitu. Jadi orang itu nyaman sama dia gitu. Dia bercandanya spontan aja gitu. Nah aku juga kaget kan, aku setiap abang tanding aku selalu ada di tribun waktu belum ada corona. Aku kalau ngelihat abang tuh ya Allah kaget waktu itu. Apa bang yang konyol yang kamu? Tapi ya bener-bener akhirnya heboh viral di Indonesia. Ya waktu itu nggak tahu pertandingan. Aku tahu, sorry. Jadi kipernya tuh kayak ini, kayak ngecek gitu, ngejek gitu. Iya enggak, maksudnya kayak ngejek, kayak bolanya dia papain sama dia. Ya waktu itu saya masih main bersama Persibandung. Masih di Persib Bandung. Ya. Bukan Arema Maur. Bukan Persibandung, pertama kali Persibandung. Kita waktu itu masih 2-2, pertandingan mau selesai. Oke. Ada penalti untuk kita. Dan waktu itu kita main di luar, bukan di Kota Bandung. Bukan Kota Bandung. Ya kita di satu kota lain. Sejas ya. Ya ada penalti, pertandingan mau selesai. Saya mau ambil bola tapi semua datang kiper, semua pemain pegang bola ke ini semua saya cuma lihat ya. Fane. Terus kiper ambil bola ini seperti bicara. Nah, makanya kipernya tuh kayak bikin kesel gitu loh. Dicium-cium cucu kayak gitu-gitu. Dia mah lihat aja sudah apa yang terjadi gitu. Iya, jadi kayak overacting biar dia tuh lepas konsentrasi. Itu kan normal lah di dunia bola gitu. Tapi dia tiba-tiba dengan spontan Waktu saya lihat, ya kiper ke sana karena habis dicium-cium padahal ya. Bolanya habis dicium-cium. Ke sana, boleh sana saya datang, ambil. Saya depan kiper, ambil bola saya masuk ke sini.
Ayo, lah itu karena bayangin waktu itu tahu nggak? Jadi habis sama kipernya di gitu-gitu. Terus dia lihat aja, lu ciumin nggak apa-apa, lu apain nggak apa-apa, masuk sini, langsung dimasukin di celana dalamnya. Astagfirullahaladzim. Iya, astaga suamiku, aku begini tahu nggak? Itulah kekonyolan dia gitu. Jadi dia tuh ada tempatnya gitu. Karena bolanya udah di pupu gitu, udahlah. Ya apapun yang kau katakan, masuklah sini gitu. Akhirnya viral besoknya ngegulin ya, gol itu. Ya, Nah gol. Tapi bukan karena itu semua tidak. Ya enggak, maksudnya konyol. Ini kan pertanyaannya konyol. Nah kekonyolan itu besoknya langsung the power of birds. The power of burung kata gitu. Pokoknya wah luar biasa. Aku sampai Mor kamu tuh ada aja. Dia bilang nggak tahu. Aku tanya kamu kenapa kok kayak gitu? Nggak tahu, mau aja dia bilang. Karena kan dia dicium-cium bolanya, dipuh-puh, ditiup-tiup, udahlah. Lo konyol, gue juga bisa konyol. Nah dia itu konyol, dia bilang konyol gue masuk aja. Iya berapa kali tuh sampai viral banget. Viral banget ya waktu itu. Ronald itu udah yang mau tidur kayak pil gitu. Tadi pagi, siang, ntar habis sebelum tidur. Kadang aku udah capek, aku tidur sendiri, dia masih sama Ronald. Kadang videoan, astaga Tuhan ini. Kalau aku sama semuanya nggak cemburu, nggak sama Ronald aku cemburu.